Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam Mbak. Maaf ganggu waktu istirahatnya Pak malam ini. Jadi saya rencananya mau ke kantor. Hmm. Cuma tadi karena ada kendala, ada kegiatan lain di luar di lapangan. Jadi makanya nggak jadi. Tadi kan saya jadi nelpon bapaknya ya. Nah, berarti Mbak ini pun tadi ya? Oh iya. Makanya saya minta izin untuk malam ini langsung ke rumahnya aja. Oke, nggak apa-apa. Pak, ini saya mau minta tolong karena kan saya ini sekarang ini lagi menjalankan tugas praktikum dari kuliah untuk yang Uni 2. Jadi di sini saya disuruh meminta laporan keuangan dari toko pakan ternaknya Bapak. Oh gitu. Bisa nggak Pak kira-kira dibantu gitu kan? Sekedar buat berarti yang Mbak butuhkan itu pembukuan dari perusahaan kami gitu, dari toko kami gitu ya? Cuman bisa sih. Misalnya ini sekarang kan udah tahun 2023 ya. Saya minta dari tahun 2022 nya aja, dari 2022 bisa. Tapi kalau untuk 2022 nya mungkin pembukaannya berbeda ini Mbak, ini 2023. Nggak apa-apa juga sih. Ada tapi di HP. Nggak apa-apa juga. Nah, bisa kita lihat dari HP aja nanti ya. Saya minta laporan keuangannya di 2022-2023. Tapi untuk pembukuannya Mbak perlu data dari pembukuan atau enggak? Enggak sih, saya tulis aja di sini. Oh, berarti nanti Mbak saya tanya jawab aja sama bapaknya. Udah Mbak. Gini Pak, untuk laporan kas keuangan di tahun 2022 itu berapa ya Pak kira-kira? Kalau untuk 2022, bentar Mbak ya. Kalau 2022 itu 17.500.000 kita Mbak. Di 2022 17 juta ya Pak ya? Iya. Kalau di 2023 nya? Kalau di 2023 itu sekitar 22.300.000. Iya. Kalau untuk surat-surat berharga? Surat berharga itu maksudnya? Kayak misalnya sertifikat dari perusahaan atau apa gitu? Atau dari misalnya ada kemarin bahan-bahan untuk penjualan. 2022 juga ya? Iya, 2022-2023 Pak. Gitu. Kalau 2022 kita surat berharganya itu mungkin 8 jutaan Mbak. 8 jutaan ya Pak ya. Kalau di 2023 nya? Pada tahun ini kita 8,5 juta Mbak. 8 juta lebih meningkat ya Pak ya? Ya benar. Kalau untuk piutang usaha misalnya ada konsumen utang sama kita ada. gitu. Itu 2022 itu ada nominalnya 1.500.000. 1.500.000. Ya. Kalau di 2023 kita dapat 1 juta. 1 juta berarti menurun ya Pak ya? Ya. Kalau untuk persediaan barang dagang? Kalau tahun 2022 kalau nggak salah itu persediaan barang dagang kami itu totalnya 10 jutaan Mbak. Kalau nggak salah pas itu 10 juta. 10 juta pas ya. Kalau 2023 nya? 2023 itu barang dagangannya bentar Mbak, 12 juta Mbak. 12 juta. Aktiva tetapnya? Aktiva tetap kita pada tahun 2022 itu 42 juta Mbak. 42 juta. Tinggi juga ya Pak ya? Lumayan. Kalau di 2023 nya? Meningkat itu Mbak, 45 juta. 45 Iya. Kalau untuk akumulasi penyusutan aktiva? Kalau pada tahun 2022 penyusutan aktiva kita itu 5 juta. Pada tahun 2023 itu 6 juta Mbak. 6 juta. Kalau untuk aktiva tetap bersih? Kalau untuk aktiva tetap bersih ya, itu 49 jutaan Mbak pada tahun 2022. 49 juta pas. Kalau untuk di tahun 2023 nya? 54 juta. 54 juta. Kalau untuk keuntungan modalnya ini ya Pak ya? Ya. Kalau misalnya utang piutang ke bank? Oh ada, waktu itu awal-awal kita ya, waktu itu 10 juta itu pada tahun 2022. 2022 10 juta. 2023 kita punya utang di bank itu 7 juta. Kalau untuk utang usaha?
Utang usaha 18 juta mbak, 8 juta. 8 juta. Nah, Kalau untuk 2023 nya Pak? 6 juta. 6 juta. Ya. Kalau untuk modal usaha, untuk dari awal kemarin untuk modal usahanya berapa? Modal usaha kita itu 2022 juga. Iya. 2022 itu 92 juta mbak. Di sini kita rangkum semua di HP pada tahun 2022. Yang 2023? 2023 usahanya 95 juta. 95 juta. Modalnya. Oke. Kalau untuk saham nggak ada ya Pak ya, misalnya orang nitip saham ke kita? Nggak ada mbak. Kita masih Pure modal sendiri gitu ya, Pak, kita masih sendiri. Susah sekarang mbak kalau kita mau mengandalkan dari orang gitu kan. Oke, sudah kayaknya sih cukup segitu aja sih Pak. Nah, Lebih kurang saya ucapkan terima kasih. ya. Maaf mengganggu waktu istirahatnya ya Pak ya. Nggak apa-apa mbak ya, kalau misalnya besok ada praktikum lagi bisa mbak kita Bisa dibantu lah Pak ya. di toko atau mungkin di usaha bisa.